Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Jekia dengan NIM 25612010242. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 8 pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal adalah pengamanan aset, informasi akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal: elemen internal kontrol yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama, lingkungan pengendalian; kedua, penilaian resiko; yang ketiga, prosedur pengendalian; dan yang keempat, pengawasan; kelima, informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal: ancaman terhadap pengendalian, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen dan perusahaan. Lingkungan pengendalian. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut: struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, filosofi manajemen, dan gaya operasi. Lalu ada CEO. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut ini. Yang pertama, personil yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Yang keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Lalu ada prosedur pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian, prosedur pengendalian, personal yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi, bukti, dan tindakan keamanan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia: perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi: 1. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi, bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Yang kedua, peningkatan luar biasa pengambilan uang ke pelanggan, pengambilan bisa saja palsu. Yang ketiga, pembedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank, bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat, karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi, kemungkinan ada usaha penghambat deteksi kecurangan. Lalu ada informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai jumlah jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut. Ada pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat simpanan bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas.
Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara berhati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama: pelanggan yang membeli barang atau jasa, dan pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas besar 22.000. 35.690.000 dikurang 35.668.000 akan dicatat sebagai tanggal 3 Mei kas 35.668.000, kas berkurang atau lebih 22.000, penjualan 35.690.000. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan selembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerima kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian harusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher atau voucher system merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan data mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dan pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. 1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam pencatatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. 3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan, hard copy, maupun email. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan laporan bank sebagai berikut.
Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Ada perusahaan dan bank, contohnya sebagai berikut. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Tampilan catatan PT Sigma Utama dan laporan bank sebagai berikut. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi bank sebagai berikut. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi sisi 1. Langkah 1, masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah 2, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak dicatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contohnya, setoran belum dicatat bank pada periode deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Langkah 3, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contohnya, cek sedang beredar pada akhir periode. Langkah 4, temukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Rekonsiliasi sisi perusahaan. Langkah 5, memasukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contohnya wesel tagih dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah 7, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contohnya cek kosong, NCF, pelanggan, beban, administrasi bank. Langkah 8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Buktikan jika saldo disesuaikan sama. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780.000 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990.000. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank sebesar 816.200. Langkah 3, cek yang belum diuangkan. Langkah 6, wesel tagih 400.000 berikut bunga sebesar 8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit 300.000. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000 sebagai tambahan. Sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek 0879 sebesar 732.620.000 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260.000. Tampilan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama contohnya sebagai berikut. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut.
Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil, kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan ke dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus kas kecil di debit 500 dan kas di kredit 500. Kas kecil di debit jika dana kas kecil dibuat dan ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil di kredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dana kas kecil pada bulan Agustus. Bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut. Perlengkapan kantor 380.000, perangko debit perlengkapan kantor 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000, total 467.000. Lihat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Laporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama, dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat likuid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai betapa lamanya perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa satu pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut kas burn. Diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi bagi 12. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Forward Technologies. Sebagai berikut contohnya. Berdasarkan data yang disajikan, sebelumnya beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.